Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rino Eki Pratama dengan NPM 24783030 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak kelas A angkatan 2024 akan mempresentasikan materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan mengenai sumber-sumber histori, sosiologi, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Yang pertama dari sisi histori, dalam bukunya yang berjudul Leviathan tahun 1651, Thomas Hobbes mengajukan suatu argumentasi tentang kewajiban politik yang disebut kontrak sosial yang mengimplikasikan pengalihan kedaulatan kepada primus inter pares yang kemudian berkuasa secara mutlak atau absolut. Primus inter pares adalah yang utama di antara sekawanan atau orang yang terpenting dan menonjol, di mana yang derajatnya itu sama. Pemikiran Hobbes tak lepas dari pengaruh kondisi zamannya, sehingga ia cenderung membela monarki absolut atau kerajaan mutlak dengan konsep divine right yang menyatakan bahwa penguasaan di bumi merupakan pilihan Tuhan, sehingga ia memiliki otoritas tidak tertandingi. Pandangan inilah yang mendorong munculnya raja-raja tiran dengan mengatasnamakan primus inter pares dan wakil Tuhan di bumi. Mereka berkuasa sewenang-wenang dan menindas rakyat. Salah satu contoh raja yang berkuasa secara mutlak adalah Raja Louis XIV, Raja Prancis yang dinobatkan pada 14 Mei tahun 1643. Dalam usia 5 tahun, Louis XIV dijuluki sebagai Raja Matahari atau Louis yang Agung. Ia memerintah Prancis selama 72 tahun, dan ini merupakan masa kekuasaan terlama monarki di Prancis dan bahkan di Eropa. Akibat pemerintahannya yang absolut, Louis XIV berkuasa dengan sewenang-wenangnya. Hal itu menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan yang luar biasa pada rakyatnya. Kekuasaan Louis XIV akhirnya dihentikan dan ia ditangkap pada revolusi 10 Agustus dan akhirnya dihukum dengan guillotine untuk dakwaan pengkhianatan pada 21 Januari 1793 di hadapan para penonton yang menyoraki hukumannya. Sejarah tentang perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia sebagaimana terumus dalam cerita seperti Raja Louis berujung pada penyusunan konstitusi negara. Konstitusi negara di satu sisi dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan penyelenggara negara, dan di sisi lain untuk menjamin hak-hak dasar warga negara. Seorang ahli konstitusi berkebangsaan Jepang, Naoki Kobayashi, mengungkapkan bahwa Undang-Undang Dasar membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak-hak rakyat. Melalui fungsi ini, Undang-Undang Dasar dapat memberi sumbangan kepada perkembangan dan pembinaan tatanan politik yang demokratis. Di Indonesia sendiri, dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada bab 3 mengenai kekuasaan pemerintahan negara, berisi aturan dasar yang mengatur kekuasaan presiden, baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. Aturan-aturan dasar dalam Undang-Undang Negara tahun 1945 tersebut merupakan bukti adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Maka dari yang dapat kita simpulkan dari materi ini adalah konstitusi ini lebih tepatnya diartikan sebagai seperangkat peraturan tertulis dan tidak tertulis yang bertujuan membangun kewajiban-kewajiban, kekuasaan-kekuasaan, dan fungsi-fungsi
dari berbagai institusi pemerintah meregulasi hubungan antara mereka dan mendefinisikan hubungan antara negara dan warga negara individu. Sekian presentasi yang saya sampaikan pada materi kali ini. Kurangnya mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.